Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menemukan bahwa Indeks Persaingan Usaha atau IPU di Indonesia untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari sebesar 4,72 pada tahun 2019 menjadi 4,65 pada tahun 2020. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompetisi, kembali lagi di Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Kali ini bersama saya Idham Khalid. Saya akan menyampaikan rangkuman berita kegiatan KPPU pada pekan pertama bulan Februari tahun 2021. Seperti biasa, informasi ini dirangkum dari laman resmi KPPU, kppu.go.id, laman resmi Facebook KPPU, dan Instagram KPPU. Pada pekan pertama bulan Februari tahun 2021, dikutip dari laman resmi Facebook KPPU, KPPU umumkan hasil Indeks Persaingan Usaha untuk tahun 2020. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menemukan bahwa Indeks Persaingan Usaha atau IPU di Indonesia untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari sebesar 4,72 pada tahun 2019 menjadi 4,65 pada tahun 2020. IPU merupakan ukuran tingkat persaingan usaha yang komprehensif dalam memberikan indikasi apakah suatu sektor atau daerah tertentu memiliki tingkat persaingan usaha yang tinggi atau rendah. Indeks ini dikembangkan KPPU bersama Center for Economics and Development Studies Universitas Padjadjaran sejak tahun 2011 dan berhasil mengukur tingkat persaingan usaha bahkan secara nasional. IPU juga merupakan salah satu amanat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai dengan 2024, di mana IPU menjadi salah satu target nasional dalam program prioritas 6, yakni dalam hal peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor real dan industrialisasi. IPU disusun dengan menggunakan konsep atau paradigma SCP atau Structure, Conduct, and Performance, dan turut mempertimbangkan sisi dimensi pasar atau kondisi permintaan dan penawaran, dimensi regulasi, serta dimensi kelembagaan atau pemahaman responden terhadap kelembagaan dan kebijakan persaingan usaha. Metode yang digunakan KPPU dalam perhitungan bobot untuk setiap dimensi adalah Principal Component Analysis atau PCA dan bobot sama. Penggunaan bobot sama untuk menjumlahkan skor seluruh dimensi dilakukan agar perbandingan skor indeks persaingan usaha setiap tahun dapat dilakukan. Berdasarkan survei dan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa skor IPU berdasarkan dimensi keseluruhan adalah sebesar 4,50 dan 4,65. Sementara skor IPU berdasarkan dimensi SCP adalah sebesar 4,39 dan 4,26. Dibandingkan tahun sebelumnya, indeks di tahun 2020 mengalami penurunan dari sebesar 4,72 pada tahun 2019 menjadi 4,65 pada tahun 2020. Memperhatikan berbagai dimensi di atas, dimensi regulasi memiliki skor indeks yang tertinggi yaitu 6,12. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada kondisi persaingan usaha yang sehat. Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku atau conduct memiliki skor indeks terendah dibanding dimensi struktur dan dimensi kinerja atau performance. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi dan masih terdapat penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha.
Adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga maupun hal lainnya yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dari sisi pasar, dimensi penawaran memiliki skor indeks yang juga tidak cukup tinggi untuk mengarahkan pada persaingan yang tinggi. Dimensi kelembagaan memiliki skor indeks sebesar 4,61 yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa stakeholder KPPU belum cukup memahami terkait kelembagaan serta payung regulasi persaingan usaha di Indonesia. Untuk tahun 2020, dimensi permintaan memiliki skor yang paling rendah dibandingkan dimensi lainnya pada faktor lingkungan. Hal ini sejalan dengan kondisi umum yang dihadapi terkait dengan pandemi COVID-19. Sementara itu, hasil survei KPPU juga menemukan bahwa sektor ekonomi yang memiliki persaingan usaha tertinggi adalah sektor penyediaan akomodasi dan makanan serta minuman. Tingginya skor pada sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman tidak lepas dari perkembangan sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur daerah pada beberapa periode terakhir. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh pemerintah menunjukkan skor indeks persaingan usaha yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengolahan air, pengolahan sampah, dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah sebagai akibat hambatan alamiah yang disebabkan tingginya modal untuk memulai usaha di sektor tersebut. KPPU merupakan satu-satunya otoritas persaingan usaha di dunia yang memiliki indeks persaingan usaha. Hal ini telah menjadikan KPPU sebagai acuan bagi negara lain, khususnya dari berbagai negara di kawasan ASEAN, yang turut memiliki ketertarikan untuk mengembangkan indeks tersebut. Selanjutnya, berita ini masih dikutip dari laman resmi Facebook KPPU. Sinergi KPPU dan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum persaingan usaha. Jakarta, 1 Februari 2021. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Kodrat Wibowo melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung atau MA, Muhammad Syarifuddin, guna membahas berbagai upaya pengembangan hukum acara persaingan usaha di Indonesia, khususnya sejalan dengan perubahan regulasi yang ada. Dalam pertemuan, Ketua KPPU didampingi anggota KPPU Dini Melani dan Sekretaris Jenderal KPPU Charles Panji Dewanto, sementara Ketua MA didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan MA Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Pengawasan MA Andi Samsan Nganro, dan Ketua Kamar Perdata MA I Gusti Agung Sumanata dan Hakim Agung Samsul Ma'arif. Dalam pertemuan, kedua pimpinan lembaga menyampaikan niat baik keduanya untuk dapat bersinergi dalam perwujudan sistem hukum persaingan yang lebih baik di Indonesia. Salah satunya melalui pelaksanaan dan pengembangan workshop secara bersama bagi hakim pengadilan. Kedepannya, KPPU dan MA berharap agar kerjasama dapat terjalin semakin erat melalui komunikasi yang baik dan efektif dalam menunjang pelaksanaan tugas kedua lembaga. Berita selanjutnya yang dikutip dari laman resmi KPPU adalah KPPU World Bank diskusi soal sektor telekomunikasi. Jakarta, 1 Februari tahun 2021. Dalam rangka kerjasama yang telah dijalin antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan World Bank dalam beberapa tahun ini, World Bank menyelenggarakan diskusi virtual dengan KPPU yang membahas network infrastructure sharing and competition in the telecommunication sector. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan KPPU World Bank sebelumnya tentang pentingnya memahami isu-isu persaingan usaha yang muncul dalam infrastruktur sharing dan implikasinya terhadap persaingan dan pengawasan persaingan di sektor telekomunikasi Indonesia. Perbincangan utama dalam diskusi ini adalah Gonzalo Miguel Banha Colho selaku Competition Policy Expert dari World Bank
yang hadir bersama dengan Massimiliano Calli dan Graciela Miralles Murciego selaku senior ekonomis World Bank, serta dihadiri oleh Ketua KPPU Kodrat Wibowo dan 30 investigator serta analis KPPU. Dalam diskusi, Kolho memaparkan infrastruktur pada komunikasi seluler dan bagaimana menyeimbangkan persaingan dan investasi pada sektor tersebut. Beberapa poin yang disampaikan adalah: pertama, konteks and rasional. Yang kedua, co-investment in fixed infrastructure. Yang ketiga, mobile network sharing. Yang keempat, implementation design. Yang kelima, infrastructure sharing and competition. Kolho juga menyampaikan tentang dampak skema infrastruktur sharing terhadap persaingan, seperti dampak sepihak yang salah satunya adalah pengurangan persaingan berbasis infrastruktur dalam insentif untuk berinvestasi dalam infrastruktur sendiri, serta dampak terkoordinasi seperti munculnya fasilitas kolusi di antara rekan investor dan juga dampaknya pada ketahanan jaringan yang menjadi berkurang. Ada beberapa upaya untuk melindungi persaingan dalam infrastruktur sharing, yaitu: 1. Akses atau harga transfer yang tidak boleh diatur pada level berlebihan. Yang kedua, kemandirian strategis setiap mitra yang harus dijamin dalam skema joint ventures, di mana setiap mitra harus diizinkan untuk menawarkan akses grosir ke infrastruktur bersama secara individu dan mandiri. Dan yang ketiga, ketentuan eksklusivitas untuk memasuki perjanjian harus dijaga seminimal mungkin. Kodrat menutup diskusi dengan menyampaikan pentingnya diskusi sejenis untuk dilanjutkan, terutama untuk memahami lebih dalam mengenai isu-isu persaingan usaha yang muncul di sektor telekomunikasi, khususnya pada infrastruktur sharing. Sementara itu, dikutip dari laman resmi KPPU, berdasarkan siaran pers KPPU nomor 8 KPPU/2/2021 terkait putusan KPPU atas PT Sarana Farmindo Utama dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dimenangkan Mahkamah Agung dalam kasasi yang dilakukan oleh PT Sarana Farmindo Utama atau SVU atas putusan KPPU yang memutuskan perilaku keterlambatan pemberitahuan transaksi pengambil alihan saham atau akuisisi yang dilaksanakan perusahaan tersebut. Informasi tersebut diperoleh dari lelas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterima KPPU kemarin pada tanggal 1 Februari 2021 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan putusan MA tersebut, maka SVU wajib membayar denda sebesar 2.250.000.000 rupiah dalam 30 hari ke depan, sebagaimana dimuat dalam putusan KPPU. Kasus ini berawal dari pemberitahuan atau notifikasi pengambil alihan saham yang dilakukan PT Sarana Farmindo Utama atas sebagian besar saham PT Prospek Karyatama yang transaksinya efektif pada tanggal 7 Januari 2016. Namun notifikasi yang seharusnya disampaikan sebelum 8 Februari, sebelum tanggal 18 Februari 2016 baru disampaikan ke KPPU pada tanggal 24 Juli tahun 2019, sehingga SPU yang juga merupakan anak usaha PT Karun Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN dan bergerak di bidang peternakan unggas tersebut terlambat lebih dari 3 tahun dalam menyampaikan pemberitahuannya. Berdasarkan hasil sidang majelis komisi, KPPU menjatuhkan putusan atas perkara dengan nomor 28/KPPU/M/2019 tersebut
pada 14 April tahun 2020 dan memutuskan bahwa SPU telah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, JO, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Atas perilaku tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar 2.250 juta rupiah kepada SVU. SVU tidak puas atas putusan KPPU tersebut dan melakukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau PN Jakut. PN Jakut menolak permohonan keberatan oleh SPU pada tanggal 24 Juni tahun 2020. Kemudian SPU kembali melakukan upaya lanjutan melalui kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 6 Oktober tahun 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan untuk menolak permohonan kasasi oleh SVU. Dengan demikian, putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh SVU. Selanjutnya, siaran pers KPPU nomor 10 KPPU strip PR garing Romawi 2 garing 2021. KPPU akan sampaikan masukan atas RPP Postelsiar dalam pengawasan persaingan usaha di sektor telekomunikasi. KPPU turut memperhatikan proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dalam sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Hal ini dilakukan sejalan dengan adanya beberapa substansi pasal pada RPP tersebut yang secara langsung menyebutkan upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu landasan dari pelaksanaan substansi yang diatur. Berdasarkan analisis KPPU, diidentifikasi berbagai substansi persaingan usaha dalam rancangan peraturan pemerintah terkait pos telekomunikasi dan penyiaran atau RPP Postelsiar yang tengah dipersiapkan pemerintah. Beberapa substansi yang terkait dengan persaingan usaha tersebut meliputi: yang pertama, kegiatan usaha melalui internet; yang kedua, kerjasama sistem komunikasi kabel laut transmisi telekomunikasi internasional; yang ketiga, kerjasama pemanfaatan infrastruktur penyelenggaraan telekomunikasi; yang keempat, penetapan batas atas dan batas bawah tarif penyelenggaraan telekomunikasi; yang kelima, penetapan batas bawah berdasarkan kondisi pasar yang berdampak terhadap keberlangsungan layanan dan kualitas layanan kepada masyarakat; yang keenam, kerjasama penggunaan spektrum frekuensi termasuk ketentuan mengenai sanksi; dan yang ketujuh, pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi termasuk ketentuan mengenai sanksi. Memperhatikan berbagai substansi tersebut dan sejalan dengan tugas dan kewenangan KPPU, maka KPPU akan memberikan masukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memperkuat landasan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat di sektor telekomunikasi melalui perkuatan koordinasi antar lembaga dalam pengawasannya. Untuk itu, KPPU akan mengusulkan agar RPP Postelsiar turut memuat ketentuan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk selalu meminta pendapat KPPU dalam melakukan pengaturan atas berbagai substansi yang terkait persaingan usaha sebagaimana di atas. Oke, selanjutnya, siaran pers KPPU nomor 11 garing KPPU strip PR garing Romawi 2 garing 2021. Hasil kajian KPPU atas penentuan pasar bersangkutan dalam penegakan hukum di sektor ekonomi digital. Indonesia saat ini sedang berada di jalur untuk menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 44 miliar USD. Pada tahun 2020,
atau meningkat 11% dibandingkan tahun 2019, dan diprediksi pada tahun 2025 nilai valuasi ekonomi digital Indonesia akan mencapai 124 miliar USD dan menjadi negara dengan valuasi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Peningkatan nilai ekonomi juga diikuti dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang terlibat di sektor ekonomi digital dan memperketat persaingan antara pemain. KPPU menyadari bahwa perlu pendekatan yang berbeda dalam mengawasi sektor ekonomi digital, sehingga dibutuhkan suatu kajian yang mendalam agar KPPU dapat memahami bagaimana mendeteksi kekuatan pasar atau market power dan menentukan pasar bersangkutan atau relevant market yang tepat di sektor ekonomi digital. Kajian KPPU untuk sektor ekonomi digital pada tahun 2020 berfokus pada mempelajari faktor-faktor dan perilaku konsumen yang mempengaruhi penentuan pasar bersangkutan di sektor tersebut. Dari kajian, KPPU menemukan bahwa persaingan usaha pada platform online, terutama e-commerce, disokong oleh dua faktor utama yang saling berkaitan, yakni penguasaan data dan keberadaan jaringan informasi. Artinya, perusahaan yang kuat dalam penguasaan data akan sangat mudah untuk membentuk jaringan informasi. Sementara perusahaan yang menguasai jaringan informasi akan jauh lebih mudah mengumpulkan data dalam jumlah yang besar. Penguasaan jaringan tersebut banyak dilakukan dengan memaksimalkan peran media sosial dan mesin mencari. Hal tersebut mempengaruhi tindakan yang perlu dilakukan KPPU dalam penegakan hukum di sektor tersebut, khususnya untuk selalu memperhatikan kedua faktor di atas. Dalam penentuan pasar bersangkutan di sektor ini, aspek geografis pada penentuan pasar bersangkutan tidak lagi dapat ditentukan oleh metode tradisional, karena aspek geografis pada e-commerce sangat ditentukan oleh biaya kirim, harga barang, dan lama waktu kirim. Secara garis besar, kajian KPPU menemukan berbagai fakta berikut. Yang pertama, pertimbangan utama memilih perusahaan e-commerce adalah kredibilitas pelanggan. Yang kedua, harga dan waktu kirim menjadi pertimbangan utama konsumen memilih merchant. Yang ketiga, konsumen mempertimbangkan berpindah merchant ketika terdapat selisih harga 10%. Yang keempat, toleransi delivery time yang diterima oleh konsumen untuk pengiriman dalam kota adalah 0 sampai 3 hari. Yang kelima, konsumen masih lebih mengutamakan e-commerce dalam negeri. Pemilihan e-commerce luar negeri terjadi jika tidak ada produk yang tersedia di e-commerce lokal atau jika penyedia luar negeri memberikan biaya yang lebih murah. Sementara dalam hal konsentrasi pasar, kajian KPPU menemukan bahwa e-commerce di Indonesia secara berurutan dan konsisten dikuasai oleh Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. KPPU turut memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari. Mari jaga pola hidup sehat untuk dunia yang bebas kanker. Dan terus semangat, pantang menyerah untuk kamu yang tengah berjuang melawan kanker. Aku, kamu, kita bisa. KPPU juga turut mengucapkan selamat hari ulang tahun Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang ke-74. Semoga tetap jaya, kaya, dan tetap berkontribusi kepada bangsa dan negara. Demikian berita yang dapat saya sampaikan untuk edisi pekan ini. Kira-kira ada berita apa lagi ya dari KPPU minggu depan? Simak dan ikuti terus Pod Country. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap cinta NKRI. Salam kompetisi.